Berpuasa seharusnya membawa manfaat bagi tubuh dan jiwa kita. Tapi tanpa disadari, banyak dari kita yang melakukan kesalahan yang justru membuat tubuh lemas, tidak fokus, atau bahkan membahayakan kesehatan. Puasa itu baik, kitalah yang butuh berbijak-bijak dalam persiapkan dan melaksanakannya. Untuk itu, apa saja 6 kesalahan terbesar dalam berpuasa yang sering terjadi? Dan bagaimana solusinya? Mari kita cari tahu dan menghindarinya bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Enam kesalahan terbesar dalam berpuasa serta solusinya. Sahabat Live, berpuasa telah jadi praktik yang populer tidak hanya sebagai bagian dari ritual keagamaan, tetapi juga sebagai metode untuk tingkatkan kesehatan dan kesejahteraan tubuh kita. Dari puasa intermittent hingga puasa berkepanjangan, berbagai metode puasa telah didukung oleh penelitian ilmiah yang tunjukkan manfaatnya dalam penurunan berat badan, peningkatan sensitivitas insulin, perbaikan fungsi kognitif, dan bahkan perpanjangan umur, sahabat Life. Namun, seperti halnya dengan praktik kesehatan lainnya, terdapat beberapa kesalahan umum yang justru bisa kurangi efektivitas puasa atau bahkan membahayakan kesehatan kita. Jadi, sahabat Life, apa saja kesalahan terbesar dalam berpuasa berdasarkan bukti ilmiah terkini beserta solusi praktisnya? Kesalahan pertama adalah dehidrasi selama berpuasa. Salah satu kesalahan paling umum dan berbahaya yang dilakukan oleh saat berpuasa adalah jika kita abaikan hidrasi tubuh yang memadai. Dalam studi yang dilakukan oleh Leiper dan Molia pada tahun 2017, ditemukan bahwa dehidrasi merupakan komplikasi utama yang dialami oleh individu yang berpuasa, terutama selama bulan Ramadan di negara-negara dengan iklim panas, sahabat Life. Dehidrasi seperti sering kita dengar bisa sebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari sakit kepala, kelelahan, dan konstipasi hingga komplikasi yang lebih serius seperti batu ginjal hingga gangguan fungsi ginjal. Dan khusus untuk dehidrasi karena puasa ini, sahabat Life harus ingat bahwa tanpa asupan cairan yang memadai, tubuh tidak dapat jalankan fungsi metabolisme dan detoksifikasi tubuh secara optimal. Sehingga justru bisa kurangi manfaat kesehatan dari puasa itu sendiri. Sebagai solusinya, sahabat Life harus pastikan untuk mengkonsumsi air yang cukup selama jendela makan. Ini jika kita lakukan puasa intermittent. Bagi mereka yang berpuasa untuk alasan keagamaan seperti Ramadan, minum minimal 8 hingga 10 gelas air selama periode berbuka puasa hingga sebelum mulai berpuasa kembali adalah sangat penting, sahabat Life. Penting untuk kita perhatikan tanda-tanda dehidrasi seperti urin kita berwarna gelap, kita sakit kepala atau pusing. Lalu kita harus segera minum air jika kita alami gejala-gejala tersebut. Menurut penelitian oleh Leiper dan kawan-kawan, konsumsi cairan yang mengandung elektrolit selama jam berbuka puasa juga bisa bantu pertahankan hidrasi yang lebih baik selama periode puasa. Kesalahan kedua, mengkonsumsi makanan berlebihan saat berbuka puasa. Sahabat Life, memang normal ya setelah lama menahan lapar, akhirnya bisa makan, pasti keinginan untuk makan lebih dari porsi biasanya itu sangat tinggi saat jendela makan terbuka, sahabat Life. Bahkan penelitian oleh Ismail dan kawan-kawan di tahun 2020 sebut jika kita berpuasa, kita bukan hanya cenderung mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang lebih besar, tapi juga kita akan makan dengan kecepatan yang lebih tinggi saat berbuka puasa. Inilah yang bisa sebabkan ketidaknyamanan pencernaan, lonjakan gula darah, dan bahkan penambahan berat badan. Studi oleh Faris dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengamati bahwa konsumsi makanan berlebih saat berbuka puasa justru bisa sebabkan peningkatan tajam dalam kadar trigliserida dan kolesterol yang bertentangan dengan manfaat metabolik dari puasa itu sendiri, sahabat Life. Jadi ironisnya, pola makan seperti ini bisa meniadakan manfaat metabolik yang diharapkan dari berpuasa, seperti penurunan berat badan dan juga peningkatan sensitivitas insulin tubuh kita, sahabat Life.
Sebagai solusinya, mari Sobat Life mulailah berbuka puasa dengan makanan yang ringan seperti buah, kurma, atau sup. Konsumsi makanan perlahan dan dalam porsi yang lebih kecil, lalu tunggu 20 hingga 30 menit sebelum melanjutkan makan jika masih merasa lapar. Berdasarkan penelitian oleh Sandman dan kawan-kawan, pendekatan ini memungkinkan tubuh untuk memberikan sinyal kenyang ke otak kita yang bisa cegah makan berlebihan. Pastikan Sobat Life berfokus pada makanan yang kaya nutrisi dan serat yang dipercaya bisa berikan rasa kenyang lebih lama sekaligus dukung kesehatan pencernaan kita. Kesalahan ketiga, memilih jenis makanan yang salah selama jendela makan. Kalau tadi lebih kepada jumlah dan kecepatan makan kita saat jendela makan terbuka setelah berpuasa, kali ini lebih ke kesalahan kita dalam memilih kualitas makanan yang dikonsumsi selama jendela makan memainkan peran penting dalam menentukan manfaat kesehatan dari puasa kita. Nah, penelitian oleh Mindiko Lu dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh selama jendela makan bisa sebabkan peningkatan peradangan dan resistensi insulin tubuh kita juga. Karena studi lain oleh Kiofi dan kawan-kawan di tahun 2022 temukan bahwa individu yang berpuasa namun mengkonsumsi makanan olahan dan tinggi kalori selama jendela makan tidak mengalami perbaikan dalam biomarker metabolik tubuh mereka. Meskipun mereka sudah kurangi total asupan kalori hariannya. Intinya, Sahabat Life, ini tunjukkan bahwa kualitas makanan sama pentingnya dengan waktu makan dalam menentukan manfaat kesehatan dari puasa, Sahabat Life. Untuk atasi ini, mari kita coba prioritaskan makanan utuh dan tidak olahan selama jendela makan kita. Menurut penelitian oleh Kiofi dan kawan-kawan, konsumsi makanan yang kaya protein, lemak sehat, dan seratlah yang bisa perpanjang rasa kenyang dan dukung stabilitas gula darah selama periode puasa. Contoh makanan yang baik untuk dikonsumsi termasuk telur, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan buah-buahan. Patut Sahabat Life hindari makanan olahan, makanan cepat saji, dan makanan tinggi gula yang bisa sebabkan lonjakan insulin dan meningkatnya rasa lapar selama periode puasa. Kesalahan keempat, kurang aktivitas fisik selama berpuasa. Siapa di antara Sobat Life takut beraktivitas banyak karena lagi puasa? Jadi memang banyak dari kita yang cenderung kurangi aktivitas fisik kita selama periode puasa karena takut kelelahan atau merasa tidak memiliki energi yang cukup. Namun penelitian oleh Butani dan kawan-kawan pada tahun 2018 tunjukkan bahwa kombinasi puasa intermittent dengan aktivitas fisik justru bisa berikan manfaat sinergis terhadap komposisi tubuh dan kesehatan metabolik, Sahabat Life. Studi lain oleh Kodadadadi dan kawan-kawan pada tahun 2021 klaim bahwa kita yang pertahankan aktivitas fisik moderat kita selama periode puasa Ramadan bisa alami penurunan berat badan yang lebih signifikan dan peningkatan kadar HDL atau kolesterol baik dibanding dengan mereka yang tidak berolahraga. Ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik sudah terbukti bisa perkuat manfaat metabolik dari puasanya. Jadi untuk bisa tetap aktif walau sedang berpuasa, Sahabat Life cobalah integrasikan aktivitas fisik moderat ke dalam rutinitas harian kita. Bahkan selama periode puasa. Aktivitas dianjurkan bisa seperti berjalan, berenang, atau yoga bisa dilakukan dengan aman selama berpuasa. Terutama selama periode puasa yang lebih pendek, Sahabat Life. Dan untuk puasa yang lebih panjang seperti Ramadan, pertimbangkan untuk berolahraga beberapa jam sebelum berbuka puasa atau setelah berbuka puasa. Jangan lupa untuk memulai dengan intensitas rendah dan durasi pendek, kemudian tingkatkan secara bertahap sesuai dengan toleransi tubuh kita tentunya. Kesalahan kelima adalah mengabaikan sinyal tubuh dan memaksakan puasa. Sahabat Life, meskipun puasa bisa berikan berbagai manfaat kesehatan, tidak semua orang ternyata bisa mentoleransi puasa dengan baik, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.
Penelitian oleh Hodi dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa beberapa individu mungkin bisa alami gejala negatif selama puasa seperti pusing, mual, atau gangguan tidur yang bisa mengindikasikan bahwa tubuh tidak merespon dengan baik terhadap puasa ini. Apalagi bagi kita dengan riwayat gangguan pencernaan, ini bisa buat kita alami kekambuhan gejala saat mencoba puasa, yang bisa nantinya bahayakan kesehatan mental dan fisik kita. Jadi intinya, memaksakan puasa dalam situasi ini justru bisa sebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaatnya, sahabat life. Agar tidak salah start, sahabat life perlu untuk dengarkan sinyal tubuh kita sendiri dan sesuaikan rutinitas puasa sesuai dengan toleransi tubuh kita. Berdasarkan penelitian oleh Hodi dan kawan-kawan, mulailah dengan periode puasa yang lebih pendek dan tingkatkan secara bertahap seiring dengan adaptasi tubuh. Dan jika sahabat life alami gejala yang tidak nyaman atau gangguan kesehatan selama puasa, jangan ragu untuk segera hentikan puasa dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Puasa tidak boleh hingga sebabkan penderitaan yang signifikan atau juga perburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, sahabat life. Kesalahan keenam, tidak bersiap secara mental dan fisik sebelum berpuasa. Semangat berpuasa perlu, tapi persiapan juga perlu, sahabat life. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan adalah memulai puasa tanpa persiapan mental dan fisik yang memadai. Penelitian oleh Amenes Sirer dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa transisi yang mendadak dari pola makan normal ke puasa bisa sebabkan ketidaknyamanan dan stres pada tubuh kita, yang nantinya ini bisa pengaruhi kemampuan kita untuk pertahankan puasa dengan sukses. Studi lain oleh Varadi dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengamati bahwa individu yang secara bertahap kurangi asupan kalori mereka sebelum memulai puasa intermittent mengalami gejala yang lebih sedikit dan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang langsung memulai puasa tanpa persiapan. Dengan kita persiapkan puasa kita sebaik-baiknya, ini bisa ciptakan pengalaman puasa lebih nyaman dan berkelanjutan, sahabat life. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk persiapkan diri kita? Begini saran yang diberikan. Jadi menurut penelitian oleh Varadi dan kawan-kawan, sahabat life mulailah dengan coba kurangi ukuran porsi makan dan frekuensi ngemil selama beberapa hari sebelum memulai puasa. Jangan lupa kurangi juga konsumsi gula dan makanan olahan secara bertahap untuk meminimalkan gejala penarikan selama puasa dilakukan. Nah, selain itu, tetapkan tujuan yang realistis untuk puasa kita dan siapkan strategi untuk bisa lawan tantangan yang mungkin muncul di tengah jalankan puasanya. Sebagai kesimpulan kita, sahabat life, seharusnya entah tujuan puasanya itu untuk ibadah atau target jaga berat badan ideal, puasa seharusnya dilakukan dengan benar untuk tidak merusak kesehatan tubuh kita. Untuk itu, seperti halnya dengan setiap praktik kesehatan lainnya, penerapan puasa harus dilakukan dengan pengetahuan dan kehati-hatian yang memadai. Dengan sahabat life, hindari keenam kesalahan umum yang dibahas tadi dan terapkan solusi yang disarankan. Sahabat life pasti bisa memaksimalkan manfaat puasa sambil meminimalkan resiko potensial. Ingatlah sahabat life, puasa tidak harus jadi pengalaman yang menyiksa atau membahayakan kesehatan kita. Dengan pendekatan yang seimbang dan penuh perhatian, termasuk mempertahankan hidrasi yang baik, memilih makanan yang tepat, tetap aktif secara fisik, mendengarkan sinyal tubuh, dan mempersiapkan diri dengan baik, puasa pasti bisa jadi bagian yang berharga dari pengalaman beribadah atau rutinitas kesehatan kita. Terakhir, bagi sahabat life yang memiliki masalah kesehatan yang sudah ada atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, jangan lupa konsultasikan diri kita ke profesional kesehatan dulu sebelum memulai puasa. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Kiranya sahabat life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.